Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Dewan Juri yang terhormat, setiap orang berhak mendapatkan pengakuan. Saya dapat meyakini bahwasanya perdebatan ini sampai kepada fraksi 2 karena perdebatan pada fraksi 1 tidak ada mekanisme yang jelas serta terlalu melebar sehingga status quo yang terjadi juga belum jelas. Maka dari itu saya meyakini perdebatan ini sampai pada fraksi 2. Sidang Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya di sini saya hanya memfokuskan bahwasanya kami dari tim pemerintah hanya menyesali terhadap adanya glorifikasi terhadap karir spesialis, bukannya kami ingin menghapuskan. Selanjutnya sidang Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya karir spesialis merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan konsentrasi khusus. Adanya spesialis tertentu, contoh simpel yang saya ambil adalah profesi dokter. Selanjutnya, dunia kerja merupakan dunia dinamis atau dunia yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Maka dari itu, karir spesialis ini sangat berpengaruh jika adanya glorifikasi. Selanjutnya, sidang Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pemerintah pembuka 1, bahwasanya glorifikasi ini merupakan proses cara perbuatan meluhurkan atau memuliakan suatu profesi atau kegiatan tertentu. Bahwasanya sering kita kenal di masyarakat bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan mengagungkan suatu profesi di masyarakat. Selanjutnya sidang Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sebelum saya sampai pada ranah argumentasi saya akan membidas pernyataan tim oposisi pembuka 1 terlebih dahulu. Bahwasanya yang dikatakan oleh tim oposisi pembuka 1, hal-hal yang sudah umum pada generalis tidak dapat digantikan ke spesialis. Di sini kami hanya berfokus, perdebatan ini hanya berfokus kepada penyesalan terhadap glorifikasi karir spesialis. Tidak ada pembeda khusus antara karir generalis dan spesialis. Selanjutnya sidang Dewan Juri yang terhormat, sudah dikatakan oleh pembicara pemerintah pembuka 1 bahwasanya kenapa kami menyesali adanya glorifikasi terhadap karir spesialis karena kesulitan lowongan pekerjaan. Tetapi dibidas oleh pembicara pertama dari tim oposisi bahwasanya lapangan pekerja tidak akan terbatas dan tidak akan terpengaruh. Sangat disayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat, saya sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan oposisi pembuka bahwasanya pekerjaan ini akan terbatas karena adanya glorifikasi. Mengapa saya katakan demikian? Dengan adanya glorifikasi ataupun mengagungkan suatu profesi, maka masyarakat awam atau masyarakat umum akan menuntut seseorang ataupun suatu pekerjaan untuk mampu sama standarnya dengan standar karir spesialis. Maka dari itu lowongan pekerjaan itu akan penuh dan akan dapat digantikan oleh orang lain. Selanjutnya, sidang Dewan Juri yang terhormat, dikatakan oleh tim oposisi pembuka bahwasanya dengan adanya glorifikasi ini sebagai acuan agar orang-orang mengambil gelar khusus. Sangat disayangkan sekali sidang Dewan Juri yang terhormat, perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui bersama-sama, gelar khusus ini tidak spesifik yang dijelaskan. Jadi hal ini sangat-sangat tidak relevan dan hal ini sangat-sangat tidak dapat dipertahankan dalam mosi ini dan tidak dapat dijadikan argumen sidang Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama-sama mengapa pada akhirnya kami tim pemerintah menyesali adanya glorifikasi. Karena glorifikasi gelar akademis itu biasanya glorifikasi akademis atau karir tanpa adanya esensi. Mengapa saya katakan demikian? Bahwasanya jika seseorang sudah merasa profesi tersebut diagung-agungkan, lantas banyak oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyalahgunakan profesi tersebut dan hal tersebut akan merugikan orang itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Orang yang melakukan glorifikasi ataupun orang yang menerima glorifikasi, hal tersebut akan menjadi suatu keuntungan sendiri bahwasanya jika orang itu akan melakukan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab, maka masyarakat tidak akan mempercayakan karir spesialis tersebut. Maka dari itu saya merasa dan saya sangat menyetujui bahwasanya glorifikasi ini tidak perlu ada. Selanjutnya sidang Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh pemerintah pembuka 1, saya sangat menyetujui bahwasanya akan ada kompetisi di dalam dunia kerja. Mengapa lantas dibantah oleh oposisi pembuka bahwasanya agar menimbulkan kredibilitas karir spesialis? Sangat disayangkan sekali Dewan Juri yang terhormat, saya akan menguatkan argumen pemerintah pembuka 1 tadi bahwasanya benar adanya kompetisi dalam dunia kerja. Mengapa saya katakan demikian? Glorifikasi karir spesialis ini
nyatanya karir spesialis bukan dibuktikan dengan glorifikasi, tetapi dibuktikan dengan sertifikasi. Perlu kita garis bawahi. Selanjutnya, sidang Dewan Juri yang terhormat, dinamika anggapan masyarakat terhadap glorifikasi karir. Glorifikasi cenderung bersifat ke positif, maka masyarakat akan menganggap bahwa suatu karir spesialis itu akan baik dan benar tanpa adanya esensi. Selanjutnya, sidang Dewan Juri yang terhormat, jika glorifikasi ini nantinya akan dihilangkan, dapat menimbulkan kebebasan seseorang untuk memilih karir spesialis. Mengapa saya katakan demikian? Seseorang memiliki kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan atau menerima pekerjaan. Maka dari itu, jika adanya glorifikasi atau pengakuan pengagung-agungan kepada suatu karir spesialis, maka hal tersebut akan memicu ketidakadilan sosial. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika seseorang menganggap karir tersebut baik, bagus, maka masyarakat Indonesia khususnya akan cenderung memilih karir tersebut. Padahal nyatanya kemampuan seseorang itu tidak dapat dilihat dari karir spesialisnya. Karena karir spesialis sudah saya katakan terbukti dengan adanya sertifikasi. Selanjutnya, sidang Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, bahwasanya tim oposisi tadi hanya mengkhawatirkan ataupun hanya mengkhawatirkan sesuatu yang memang belum tentu terjadi. Karena di sini tim pemerintah kami hanya menyesali kenapa harus ada glorifikasi, karena limitasi tadi sudah diberikan bahwasanya hanya terjadi pada karir spesialis. Maka dari itu, untuk meminimalisir penyalahgunaan profesi ataupun lain sebagainya, dari situ kami menghindari adanya glorifikasi. Maka dari itu kami menyesali sekali lagi dengan mosi perdebatan kali ini, dan saya menekankan glorifikasi ini tidak perlu ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pemerintah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Delvikasari. Saya merupakan pembicara kedua dari fraksi 2 Universitas Muhammadiyah Jambi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya nantinya, saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap argumentasi yang telah diberikan oleh fraksi pertama, tim pemerintah maupun tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah pembuka satu tadi mengatakan bahwasanya terkait dengan spesialisasi seseorang harus memiliki pengetahuan khusus. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju sekali dengan argumentasi yang diberikan oleh pembicara pertama ini, karena menurut saya adalah karir spesialisasi memang adalah suatu spesifikasi terhadap pekerjaan tertentu, seperti contohnya dalam dunia kedokteran ada itu spesialis dokter anak, dokter jantung dan sebagainya. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, yang dapat kami tekankan di sini adalah tidak adanya penghapusan glorifikasi karir spesialisasi. Yang ada di sini hanyalah kami menyesali terkait dengan glorifikasi karir spesialisasi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, yang selanjutnya adalah dengan adanya glorifikasi spesialisasi ini, maka pencari kerja akan stuck di tempat seperti disampaikan oleh pembicara pertama dari fraksi 1 tadi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, yang selanjutnya pembicara pertama dari fraksi 1 oposisi tadi mengatakan terkait dengan bukan berarti generalisasi itu dihapuskan, bukan berarti generalisasi itu tidak penting, tetapi spesialisasi orang ahli dalamnya itu sangat penting. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mari kita definisikan terlebih dahulu terkait dengan generalisasi dan spesifikasi. Dan spesialisasi. Generalisasi adalah orang yang memiliki banyak kemampuan, sementara spesialisasi adalah keilmuan khusus pada suatu bidang tertentu. Sidang Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin terjadi intimidasi terhadap generalisasi, sementara generalisasi ini memiliki banyak kemampuan, sementara spesialisasi hanya memiliki satu kemampuan saja. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya spesialisasi ini dikatakan oleh pembicara pertama dari tim oposisi tadi mengatakan bahwasanya ini menjadi acuan untuk mengambil gelar khusus. Sidang Dewan Juri yang terhormat, hal ini sangat berkaitan sekali dengan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Dapat kita ketahui bahwasanya untuk mengambil gelar khusus bukan suatu hal yang mudah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mereka juga mengatakan terkait dengan maraknya informasi yang cepat diambil di sosial media dan sebagainya. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwasanya informasi yang tersebar di sosial media itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan spesialisasi di bidang dunia kerja. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dari fraksi 1 pemerintah tadi juga mengatakan terkait dengan karir spesialisasi itu menyulitkan pencari kerja. Sidang Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju sekali dengan argumentasi yang beliau berikan. Karena apa? Beliau juga mengatakan bahwasanya bukan semuanya menjadi spesialis atau generalis, tapi memberikan kebebasan. Terkait dengan kebebasan dalam mempertahankan hidup dan juga mencari pekerjaan itu sesuai dengan pasal 28A Sidang Dewan Juri yang terhormat,
yang berbunyi adalah setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Artinya tidak ada satupun lembaga ataupun orang yang berhak untuk memetakan, yang berhak untuk membatasi seseorang untuk mempertahankan hidupnya dengan mencari pekerjaan. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua dari fraksi satu oposisi tadi mengatakan bahwasanya dengan spesialisasi ini dapat membedakan kemampuan tiap orang. Sidang Dewan Juri yang terhormat, hal ini sama sekali tidak benar karena dapat kita ketahui bersama bahwasanya dengan membedakan kemampuan setiap orang bukanlah solusi yang baik dalam dunia pekerjaan, melainkan dengan membedakan kemampuan setiap orang itu akan menimbulkan nantinya intimidasi dalam dunia pekerjaan. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, bicara kedua dari fraksi satu juga mengatakan terkait dengan tidak semua orang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya untuk mengambil spesialisasi. Sayang sekali sidang Dewan Juri yang terhormat secara tidak langsung fraksi satu dari tim oposisi telah setuju pada tim pemerintah karena beliau telah berargumen terkait dengan tidak semua orang dapat melanjutkan pendidikan untuk mengambil gelar atau spesialis tertentu. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan argumentasi saya terkait dengan kerugian apa saja yang terjadi jika kita melakukan glorifikasi terhadap spesialisasi. Yang pertama adalah perekonomian masyarakat. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwasanya perekonomian masyarakat Indonesia ini tidak semuanya berada pada taraf tengah ke atas, tapi ada juga pada taraf tengah ke bawah. Lantas apakah perekonomian yang berada pada taraf tengah ke bawah tidak boleh memiliki pekerjaan yang layak? Dengan adanya spesialisasi ini, itu akan menyulitkan mereka untuk mengambil gelar yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, kerugian yang kedua adalah bagaimana bisa Dewan Juri yang terhormat jika dalam suatu pekerjaan si spesialis ini tidak dapat bekerja, maka akan sangat sulit sekali untuk mencari penggantinya dan menyebabkan apa? Operasi dalam kegiatan tersebut akan terhenti. Kemudian yang ketiga adalah harus banyak sekali mencari cadangan pekerjaan yang setara dengan spesialisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan otomatis akan lebih besar karena dapat kita ketahui bersama bahwasanya mengambil pendidikan untuk spesialisasi juga memerlukan biaya yang cukup besar. Kemudian penurunan produktivitas kerja karena pekerjaan yang akan dilakukan oleh si spesialisasi ini akan sangat membosankan dan tidak fleksibel. Kemudian menyebabkan pengangguran struktural. Kenapa saya katakan demikian sidang Dewan Juri yang terhormat? Karena akan sangat sulit sekali mencari pekerjaan yang baru ketika perusahaan yang menerapkan spesialisasi ini bangkrut ataupun tidak dapat melanjutkan operasi dalam perusahaan tersebut. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwasanya sampai dengan fraksi 2 pembicara kedua saya ada di hadapan Dewan Juri yang terhormat adalah karena tidak adanya solusi yang dipaparkan oleh fraksi satu, baik itu dari tim pemerintah maupun tim oposisi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, untuk apa kita mengagukan spesialisasi dan generalisasi jika hanya menimbulkan intimidasi? Maka dari itu sidang Dewan Juri yang terhormat, saya berada di sini untuk memberikan solusi nantinya pada mosi perdebatan kali ini. Karena apalah artinya perdebatan kali ini jika tidak menimbulkan solusi? Artinya kita hanya membuang-buang energi dalam perdebatan kali ini. Sidang Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan pernyataan fraksi 2 pembicara pertama saya tadi mengatakan bahwasanya tidak bisa ada spesialisasi tanpa esensi. Saya akan memberikan solusi terkait dengan pernyataan yang sangat baik sekali dari rekan saya tadi, yaitu sidang Dewan Juri yang terhormat, jika menginginkan dunia kerja yang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rodanya, maka tidak hanya harus ada spesialisasi dan generalisasi. Maka bagaimana jika kita mendapatkan seseorang pekerja yang baik, kita harus melakukan dua hal sidang Dewan Juri terhormat, yaitu melakukan spesialisasi dan spesifikasi. Maka sidang Dewan Juri yang terhormat, kita bukan hanya mendapatkan orang yang sesuai dengan pekerjaannya, tetapi juga mendapatkan etika seseorang yang sesuai dengan pekerjaannya. Maka tidak akan ada lagi pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.